Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Di video kali ini kakak kembali membahas soal kimia part 3 dan semoga adik-adik menonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan di skip. Oke, kita mulai aja di soal nomor 41. Nah, di sini ada larutan A dibuat dengan 4,16 gram BaC2 dengan Mr 208 dalam 2 kg air. Barium klorida terdisosiasi sempurna dalam air. Nah, berarti dia terionisasi sempurna di dalam air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik non-elektrolit ke dalam 1 kg air. Pada tekanan yang sama, delta TB larutan B sama dengan 2 kali delta TB larutan A. Maka massa molekul relatif zat organik, berarti kita mencari MR-nya berapa di sini. Oke, adik. Nah, jadi kita pakai perbandingan ini ya. Delta TB untuk larutannya si B itu sama dengan 2 kali delta TB larutan A. Jadi, adik-adik pakai rumus yang ini. Oke? Nah, sekarang kita substitusikan. Delta TB itu rumusnya adalah KB dikali molalitas dan dikali dengan I. Kenapa kakak kali I? Karena dia adalah zat elektrolit ya, jadi pakai I, pakai faktor Van Hoff. 2 dikali KB kali M aja, nggak pakai I karena dia dibilang tadi itu larutan non elektrolit. Nah, kita masukkan KB-nya nggak diketahui, kita coret aja, tinggal M. M itu kan molalitas, yaitu rumusnya gram per mr kali 1000 per gram dari pelarut kali I. Sama dengan 2 kali gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Nah, jadi tinggal kita substitusikan. Gramnya di sini adalah 4,16 dibagi mr-nya 208 dikali 1000 per 2 kilo itu sama dengan 2 gram, 2000 gram ya. Nah, kita cari dulu I-nya. I itu adalah BaCl2 terurai menjadi Ba2 positif ditambah 2 Cl negatif. Berarti kan di sini 2, di sini I-nya 1. Berarti I-nya totalnya 3 jumlah ionnya. Kalikan 3. Terus 2 dikali gramnya di sini kan 15 ya. 15 per mr yang akan kita cari dikali 1000 per 1000 kg air dilarutkan. Berarti 1000 kg itu sama dengan 1000 gram. Coret. Nah, ini dicoret juga nolnya. Ya, udah ya. Berarti kalau kita kaliin ini berapa adik-adik? Bisa nggak adik-adik mengkalikannya? Kalau ini kita bagi dan kita kali 3, ini sama dengan nilainya 0,3. Sama dengan 2 kali 15, 30 per mr. Jadi mr-nya sama dengan 30 bagi 0,3. Sama dengan 100. Gampang kan? Jadi jawabannya adalah option A. Oke, next soal berikutnya. Nah, berapakah nilai pH larutan obat batuk diatur dengan menambahkan garam dibuat dari asam klorida dan amoniak dengan Ka 10⁻5. Jumlah garam yang ditambahkan ke dalam 300 ml obat batuk tersebut dengan pH 6 adalah. Nah, karena dia membahas garam berarti ini materi dari hidrolisis garam. Kenapa? Katanya kan di sini HCl ditambah dengan NH3 si amonia, ya kan? Menghasilkan NH4Cl. Nah, ini disebut dengan garam. Oke? Nah, makanya kalau garam kan dia diketahuinya di sini adalah garam ya, diketahui Kb. Berarti ini kita pakai rumus yang garam yang bersifat asam. Garam bersifat asam karena dia terdiri dari asam kuat dan basa lemah. Berarti yang dominan kita masukkan ke rumus yang sifat asam. Yaitu Kb Kw per Kb dikali konsentrasi garam. Kita akarkan. Nah, jadi Kw-nya kan kalau Kw nggak diketahui nggak apa-apa karena itu sudah tetapannya 10 pangkat min 14. 10 pangkat min 14 nya diketahui 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 dikali, karena kita mencari konsentrasi garam, berarti ini kita kosongin aja.
Nah, kita cari konsentrasi ion H positifnya. Kalau pH 6, coba lihat di sini, pH 6 itu konsentrasi ion H positifnya tinggal adik naikkan lagi 10 pangkat min 6. Kalau dia 4 berarti 10 pangkat min 4 gitu. Ya, karena di akar kita keluarkan akarnya, kita jadi ini pangkat 2, ya kan? Dah, berarti ini 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min ini pangkat min 9 kali konsentrasi garam. Berarti konsentrasi garamnya adalah 10 pangkat min 12 per 10 pangkat min 9 sama dengan 10 pangkat min 3. Dah, kita lanjutkan di sini. Nah, kita udah dapat konsentrasi garam. Konsentrasi garam itu adik-adik tahu ya, itu sama dengan kata kakak tadi N per V ya. Berarti kalau kita mencari molnya, N-nya berarti konsentrasi garam bagi volume. Nah, garamnya tadi garamnya tadi 10 pangkat min 3. Volumenya tadi itu adalah 300. Nah, kalau kita bagi itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 atau 0,3 milimol. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, milimol ya, karena kita tadi nggak mengubah mililiternya tadi, tetap 300 mililiter. Jadi 0,3 milimol. Oke, next soal berikutnya yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, dari tahun ke tahun nih soalnya sama-sama aja ya. Ini paling gampang. Asam basa konjugasi itu adik-adik lihat, misalnya HNO3 di sini ya. Adik-adik lihat yang kehilangan H, berarti kehilangan H pasangannya yang ini. Nah, jadi ini yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, ternyata nggak ada di option ya. Oke, terus H2O ini udah pasti pasangannya dengan yang ini dong. H2O dengan H3O positif juga nggak ada. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. HPO2- yang kehilangan H di sini yang ini ya, berarti ini pasangan asam basa konjugasinya. Ada nggak di option? Ada, jadi jawabannya adalah option A. Jadi jangan kalian cek semuanya, itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Cek aja satu. Kalau ini kak gimana kak? Berarti ini dengan ini kehilangan H-nya kan tinggal NO2 gitu. Terus ini dengan ini. Jadi dalam satu reaksi ini ada dua pasang nanti asam basa konjugasinya. Berarti PO34- itu pasangannya adalah yang HPO2- gitu. Yang ini dengan yang di sini, ini dengan yang ini. Gitu ya. Next soal nomor 44 itu adalah molekul yang bersifat aktif-aktif. Berarti ini adalah atom C mengikat ya 4 gugus yang berbeda. Nah, kalau adik-adik nggak tahu soalnya nih, mungkin adik-adik kesulitan ini ya. Ini tuh adalah atom CH2 di sini, ini CH3. Ini CH3. Ini CH2. Ini CH, ini CH2, ini CH2 gitu. Bisa ya? Ini CH2, CH2, ini CH aja ya. Ini CH, maaf. Ini CH, ini CH2, CH3, CH2 di sini. Nah, jadi adik-adik bikin aja seperti ini. Kalau kita bikin ke rantai ini juga bisa. Ini CH, CH, ya kan? CH2, CH2 juga, ini CH. Oke, ini CH, CH2, CH2, CH, dan CH2. Nah, pokoknya atom C itu kan mengikat 4 atom lainnya, gitu ya. Kalau C di sininya hanya 2, berarti rantainya di sini, garisnya di sini kan 2 juga ya. Berarti dihitung juga 2, berarti C-nya 4. Adik-adik kondisikan, kalau di sini kan 2 nih, rangkap 2 ya, 2 tambah 1 di sini, tambah hanya 1, berarti 4, kayak gitu penghitungannya. Oke, berarti atom C yang mengikat 4 atom yang berbeda yang mana di sini? Coba perhatikan. Berarti C yang di sini nih mengikat CH2Cl, CH2Br, kan berbeda tuh ya. Kalau ini kita naikkan ke atas, ini dia juga mengikat H, berbeda juga. Ini juga berbeda. Ya kan? Nah, C memikat CH2, ini CH2Br, ini CH2Cl. Jadi yang ini nih C kiranya tuh di tengah yang ini. Berarti 4 ini benar. Oke, kita cek 2 dan 3. Kakak mau mengecek yang
yang 3 dulu ya. Kalau adik-adik nggak nampak gambarnya kakak tulis di sini aja ya. CH2 rangkap 2, kalau dijabarin CH, bawahnya CH2, Cl, sininya CH2, CH3. Nah, kalau nomor 3 tuh kan mengikatnya satu di sini. Ini berbeda kan gugusnya CH2 CH3, ini CH2 Cl. Ini juga beda, ini CH rangkap 2. Berbeda semuanya. Jadi nomor 3 tuh benar. Jadi jawabannya adalah option E. Bisa adik-adik, kalau adik-adik bingung soal nomor 2-nya, kakak salin di sini biar nampak perbedaannya. C2 rangkap 2, CH. Habis itu C, kita tarik ke atas hanya. Di sini CH, habis itu CH2. Dia kena rangkap ya. Di sini CH2, CH3. Nah, kita lihat ini mengikat CH1 di sini ya. Ini CH2 rangkap 2. Nah, ini mengikat ini. Nah, antara ini dengan ini sama nih. Sama banget. Berarti dia bukan 4 gugus yang berbeda, ada 2 yang sama. Ini enggak apa-apa beda, ini baru 2. Katanya kan kata kuncinya itu 4 gugus yang berbeda. Berarti ini beda, ini sama, berarti bukan. Yang ada nomor 2 tuh salah gitu. Oke? Gitu cara melihatnya. Oke, untuk soal terakhir ya. Ini adalah energi ionisasi ke pertama sampai ke 5. Kita tulis 7. Kita tulis dulu. 7, 8, 6, 1, 5, 80, 3, 2, 30, lalu 4, 3, 60, dan terakhir 16, 0, 10. Nah, kita cari rentang ini ke sini. Ini rentangnya kurang lebih 7, 9, 4. Ini 16, 50. Ini ke sini 7, 5, 90. Ini ke sini 11, 6, 50. Nah, ini kan energi yang pertama nih, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Jadi di sini kita melihat berapa selisih lonjakan energi yang paling besar adik-adik. Nah, yang paling besar di sini lonjakannya terjadi di yang di sini ya. Di sini. Nih, ini 11.000, yang lain tuh 700, 1000-an. Nah, berarti terjadi energi lonjakan dari 4 menuju ke 5. Berarti 4 menuju 5 berarti dia melepaskan ionnya 4 positif. Kalau 3 ke 4 berarti melepaskan 3 positif. 2 ke 3 berarti melepaskan 2 positif. Jadi di antara option A sampai E adik-adik lihat ion X yang positif 4. Karena kan dia energi ionisasi untuk unsur X adalah option E. Kenapa? X Cl4 itu terurai menjadi X ion positif 4 ditambah 4 Cl negatif. Gitu. Kalau ini gimana Kak? Berarti ini X positif 3 ditambah 3 O negatif. Ini berapa? Ini X-nya positif 2, ini X-nya positif 3, ini X-nya juga positif 3. Ya, jadi adik-adik pelajari lagi reaksi ionisasi. Jadi jawabannya adalah option E. Oke adik-adik, alhamdulillah kita udah selesai soal kimia yang 2018 sama 2017. Kalau kakak ada kesempatan lagi, kakak akan membahas soal 2019 yang bagian kimia. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.